dan Gunung Tangkuban Perahu. Pada zaman dahulu, di sebuah kerajaan makmur bernama Parahyangan, hiduplah seorang putri cantik bernama Dayang Sumbi. Dia suka sekali menenun. Suatu hari Dayang Sumbi menenun di teras istana. Entah kenapa, hari itu dia sedikit pusing dan lemas. Sementara benang pemintalnya berkali-kali jatuh. Dayang Sumbi menjadi malas mengambilnya. Karena jengkel, benang pintalnya jatuh terus, dia pun berkata, "Barang siapa yang mengambil benang pintalan itu untukku, saya bersumpah kalau dia laki-laki akan kuambil sebagai suami." Dayang Sumbi senang karena benang itu sudah berada di dekatnya. Lalu siapa gerangan yang mengambilnya? Hah? Siapa yang telah mengambilkan benang pintal ini untukku? Sepertinya tidak ada orang di sini. Betapa terkejutnya Dayang Sumbi. Karena yang mengambil benang itu adalah si Tumang, anjing kerajaan yang terkenal setia dan sakti. Akulah yang mengambilkan untukmu, Dayang Sumbi. Kamu, Tumang? Berarti kamu akan menjadi suamiku? Bagaimanapun, Dayang Sumbi tidak bisa mencabut sumpahnya. Dia pun menikah dengan Tumang. Hasil pernikahan mereka, Dayang Sumbi melahirkan seorang bayi laki-laki yang berwujud manusia yang diberi nama Sangkuriang. Tumang berpesan kepada Dayang Sumbi supaya tidak mengatakan pada Sangkuriang jika Tumang adalah ayahnya. Dayang Sumbi, tolong jangan katakan kepada anak kita jika aku adalah ayahnya. Baiklah Tumang, aku tidak akan mengatakannya kepada Sangkuriang anak kita. Sangkuriang tumbuh menjadi anak laki-laki yang sehat, lincah dan cerdas. Tumang pun selalu mengikuti Sangkuriang kemana dia pergi, serta mengajarkan kesaktian yang dimilikinya. Ayo Tumang, ayo cepat, kejar aku. Iya Sangkuriang, aku akan mengejarmu. Sangkuriang mengira Tumang adalah anjing peliharaan semata. Dia tidak mengetahui jika Tumang adalah ayahnya. Suatu hari, Dayang Sumbi menyuruh Sangkuriang berburu binatang untuk pesta di istana. Sangkuriang anakku, pergilah berburu ke hutan bersama Tumang untuk pesta istana. Baik Ibunda, Sangkuriang pasti akan mendapatkan hasil buruan yang banyak. Sangkuriang pun pergi ke hutan ditemani Tumang. Sayangnya, sampai hari gelap, dia tidak mendapatkan hasil. Karena jengkel, akhirnya Sangkuriang membunuh Tumang dan menyerahkan dagingnya sebagai hasil buruan untuk pesta istana. Dayang Sumbi tidak mengetahui jika daging itu adalah si Tumang. Dia mengira itu daging hasil buruan. Ibunda, ini hasil buruan untuk pesta istana nanti. Wah, terima kasih anakku Sangkuriang. Setelah pesta usai, Dayang Sumbi menanyakan keberadaan Tumang yang tidak kelihatan di pesta istana. Anakku Sangkuriang, apa kau melihat Tumang? Sudah aku cari kemana-mana tapi dia tidak ada. Akhirnya Sangkuriang mengakui perbuatannya. Itu Ibunda, aku sudah membunuhnya dan kujadikan hewan buruan kemarin. Apa? Kenapa kau melakukan itu Sangkuriang? Dayang Sumbi tidak bisa menahan emosinya. Dia memukul Sangkuriang di keningnya hingga mengucurkan darah. Ampun Bu, maafkan Sangkuriang Bu. Akibat perbuatannya yang sudah memukul Sangkuriang, Dayang Sumbi diusir dari istana oleh sang raja. Bagaimanapun, Sangkuriang adalah calon putra mahkota. Tidak ada yang boleh memukulnya. Dayang Sumbi pun akhirnya pergi meninggalkan istana. Waktu pun berlalu. Sangkuriang tumbuh menjadi pemuda tampan, sakti, dan disegani. Suatu hari dia pergi berburu di hutan. Alangkah terkejutnya dia saat bertemu dengan seorang gadis yang sangat cantik. Hah? Siapa gadis itu? Wajahnya begitu cantik rupawan. Sangkuriang tidak tahu jika perempuan itu adalah Dayang Sumbi ibunya.
Begitu pula sebaliknya, mereka saling jatuh hati. Sang Kuryang tidak berpikir lama untuk melamar Dayang Sumbi. Kemudian Dayang Sumbi menerima lamaran itu. Dia sama sekali tidak mengenal Sang Kuryang yang sudah tumbuh dewasa. Baiklah, aku bersedia menjadi istrimu, wahai pemuda tampan. Namun sebelum hari pernikahan mereka, Dayang Sumbi menemukan bekas luka di kening Sang Kuryang yang sama persis dengan anaknya dulu. Hah? Ya Tuhan, ternyata pemuda ini Sang Kuryang anakku. Luka di keningnya sama seperti dahulu. Dia memang anakku. Dayang Sumbi segera berusaha mencari akal untuk menggagalkan pernikahannya dengan Sang Kuryang. Sang Kuryang, kamu bisa menikahiku, asalkan kamu bisa memenuhi permintaanku. Apa gerangan permintaanmu, wahai gadis cantik? Dayang Sumbi sudah memikirkan syarat itu. Suatu hal yang tidak mungkin dipenuhi oleh Sang Kuryang. Aku ingin kamu mengubah bukit itu menjadi bendungan dan membuat perahu untuk menyusuri bendungan itu. Semua itu harus sudah selesai sebelum fajar menyingsing. Permintaan Dayang Sumbi sungguh berat. Namun Sang Kuryang tidak ingin kehilangan Dayang Sumbi. Baiklah, aku akan mewujudkan semua permintaanmu. Sang Kuryang mengeluarkan seluruh kesaktiannya. Dia mengundang seluruh makhluk halus dan jin untuk membantunya. Kesaktiannya ini dulu diajarkan oleh ayahnya Tumang. Mereka lalu bekerja semalaman menutup sungai dan mata air dengan lumpur dan tanah. Akhirnya aku bisa menjadikan bukit ini menjadi bendungan. Saat semua sudah terbendung, Sang Kuryang pergi menebang pohon raksasa dan mulai membuat perahu yang sangat besar. Sekarang tinggal membuat perahu besar untuk menyeberangi bendungan ini. Aku pasti bisa. Dayang Sumbi mulai gelisah. Sebab pekerjaan Sang Kuryang hampir selesai. Padahal fajar masih lama. Aduh, bagaimana ini? Aku harus menggagalkan usaha Sang Kuryang sebelum terbit fajar. Dayang Sumbi berdoa dengan khusyuk kepada Tuhan agar usaha Sang Kuryang gagal. Oh Tuhan, bagaimana mungkin aku menikah dengan anakku sendiri? Itu tidak mungkin. Tolonglah percepat fajar datang agar semua makhluk halus itu pergi. Dan tidak ada yang membantu Sang Kuryang menyelesaikan pembuatan perahu besar itu sebelum fajar tiba. Keajaiban pun terjadi. Matahari terbit lebih cepat. Usaha Sang Kuryang pun gagal. Hah? Sudah pagi? Padahal perahu yang aku buat belum selesai. Sang Kuryang sangat marah saat mengetahui jika dia ditipu. Siapa sebenarnya kau ini? Kau sudah menipuku. Tega sekali kamu. Dayang Sumbi menangis mendengar perkataan Sang Kuryang. Bagaimana mungkin